Oke. Silakan kita buka jadi pilih new atau misalnya sudah ada template gitu ya. Nah, pilih yang paling mudah adalah print gitu ya, ukuran print, kemudian pilih yang A3 misalnya. Pilih yang pilihan print, kemudian pilih A3, nanti di sini pilihnya yang mana, misalnya mau yang landscape. Kemudian resolusi. Nah, ini penting nih. Resolusi ini sebenarnya bisa diganti nanti ketika sudah dibuat, tapi biasanya adalah 300 pixel per inch. Jadi kepadatannya 300. Untuk printer sebenarnya 150 atau 100 juga cukup gitu ya. Tapi untuk high res atau apalagi di digital biasanya kita coba set di 300. Tapi nanti akan berpengaruh ke performa. Warnanya silakan nanti dipilih RGB yang paling standar karena untuk layar digital. Kalau yang untuk printer biasanya pakai CMYK ya, cyan, magenta, yellow, dan black. Bitnya biasa tidak masalah. Backgroundnya bisa disetting dan nanti kalau sudah silahkan di grid. Oke. Ini tampilan awalnya gitu ya. Sebenarnya toolsnya apa saja sih, yang penting sudah. Sebelumnya tools yang kalian bagaimana nih yang di sini? Nah, ini mungkin saya biasanya menggunakan yang penting gitu ya. Silahkan nanti diatur sebenarnya apa saja yang mau, tapi saya yang pasti ada layer. Yang di bawah ini ada layer. Itu menjadi penting karena nanti kita bermain dengan layer. Kalau memang belum ada, nanti silahkan pilih view. Pilih Windows gitu ya. Kemudian nanti pilih yang nyalakan yang layer. Itu tampilannya sudah. Ini asisten mungkin sambil dicek ya, kira-kira ada yang bingung atau enggak. Silahkan jadi pilih ini layer paling umumnya dan pilih Windows gitu ya. Nah, apalagi kira-kira yang penting selain layer adalah tadi color gitu ya, atau brush itu boleh dinyalakan brushnya. Kemudian properties ini juga menjadi penting. Ayo, yang belum dibuka silahkan sambil dibuka Photoshopnya. Jangan kelamaan di install driver karena belum tentu bisa menggunakannya di awal. Oke. Jadi bisa di Photoshop yang baru ya. Itu tadi tampilannya layer layer atau apapun. Dipilih Windows, kemudian tadi pilih yang setidaknya ada layer atau ada color gitu ya, ada yang di checklist. Ada pilihan layer, ada yang lain gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita buka jadi fokus di layer gitu ya, di layer ini. Nah, di layer ini nanti silahkan dipilih
ada yang namanya create new layer. Nah, pilih yang di pojok kanan bawah ada create new layer. Gitu. Itu bisa membuat layer baru. Prinsipnya ini sama kayak kalau senang di gambar Procreate adalah tadi kita menggambar atau membuat layer yang tanpa mengganggu layer di bawahnya. Kalau cara shortcutnya saya biasanya dengan Ctrl Shift N. Oke. Masih di layer, misalnya saya mau buat ada banyak layer gitu ya, ada sampai layernya ada 5 gitu. Cara memindahkan layer gitu ya, misalnya yang 5 ada apa, yang bawah 4 ada apa, paling mudah adalah dengan di drag gitu ya, 5 ke 4, 4 ke 5. Tapi kalau misalnya ada 100 layer gitu ya, kan akan terlalu capek gitu ya. Nah, itu bisa dengan cara ketik yang bentuknya ini. Di keyboard kalian ada yang bentuknya seperti ini, dekat delete atau dekat apa namanya? Nah, itu silahkan dicoba nih. Kalau kita pencet yang apa namanya? Saya tergantung settingannya. Kalau saya harus pakai kontrol, jadi harus pencet kontrol dan ini salah satu dari ini. Jadi akan berubah gitu ya. Dengan kita pencet itu biasanya naik. Nah, tapi kalau kita pencet shift itu adalah yang paling bawah atau paling atas. Nah, kalau kita tambah pencetnya ya, dia nambah pencet shift itu akan berubah. Tapi kalau shiftnya tidak dipakai, nanti naiknya hanya satu layer, kecuali nanti layer yang digembok. Ini shortcut yang pertama gitu ya. Oke. Kemudian yang penting dari layer lagi. Jadi ini kalau yang tadi ada delete gitu ya, atau membuat group. Membuat grup bisa dengan Ctrl G itu juga bisa. Misalnya kita mau pilih layer 5 dan layer 3 atau layer 5 dan layer 1 gitu ya. Kita pilih dua ini, klik Ctrl atau pencet Shift. Kalau Shift berarti semuanya nanti bisa di Ctrl G gitu ya, nanti jadi grup. Nah, itu bisa begitu, bisa juga tadi dengan cara yang klik grup. Kemudian ini untuk settingan nih, biasanya mau nanti apakah mau warna-warni atau saya mau diganti level atau ininya ya, warnanya, hue-nya. Nah, itu bisa dengan bantuan itu. Kemudian nanti masking nanti akan diajarin di tengah-tengah, dan nanti nambah efek gitu ya, apakah mau ditambah shadow atau mau bagaimana. Yang penting lagi di layer ada nanti mengunci. Nah, ada yang bentuknya kunciannya seperti ini. Kalau ini tidak bisa diganggu apapun gitu ya. Jadi mau di delete juga tidak bisa, mau digeser-geser juga susah gitu ya. Kalau yang bentuknya ini lock position, jadi dia masih bisa bisa diedit, bisa diwarnai, tapi dia tidak bisa dipindah, tidak bisa digerak-gerakin. Biasanya gemboknya akan berbeda nih. Kalau yang gemboknya full nanti warnanya full. Kalau gemboknya yang pakai yang move, bentuknya adalah yang lebih transparan gitu ya. Nah, by default atau secara ketika awal file biasanya bentuknya ini, patternnya yang tidak full. Kemudian opacity dan fill. Kalau opacity biasanya full keseluruhan, tapi kalau fill itu hanya warnanya. Misalnya saya mau buat contoh ya. Misalnya warnanya merah,
Kemudian garisnya warna apa misalnya, ketebalannya saya ganti nih. Nah, kalau misalnya fill yang berubah adalah hanya fill-nya. Jadi si garis hitamnya tetap ada gitu ya. Mau bagaimanapun gitu. Nah, misalnya tadi fill-nya saya ganti gitu ya. Yang berubah hanyalah warna di dalamnya. Tapi kalau opacity yang diganti adalah semuanya. Nah, itu biasanya bedanya di situ saja. Jadi bisa kadang tetap menggunakan opacity atau fill, nggak begitu masalah. Cuma tadi ketika fill nanti adalah yang berubah hanyalah warna di dalamnya. Terakhir nanti di sini ada pilihan settingannya. Apakah nanti mau di overlay gitu ya warnanya atau menggunakan yang lain, nanti bisa dicoba-coba. Nah, itu untuk tampilannya. Nah, sekarang silahkan buka file PDF kalian. Jadi yang kemarin itu sudah diplotkan ya, diplotnya plan dan potongan. Dan mungkin boleh di-share ke saya satu volunteer untuk dikerjakan. Siapa? Boleh nanti di share di WA atau di ini boleh.